Oke, para mitra kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Muhtar Al-Hamid ya. Pada hari ini ya, saya akan memberikan materi ya kepada para mitra generasi ya, khusus untuk siswa SMP kelas 8 di semester 1 ya. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Nah, apa sih yang dipelajari di sini? Pertama adalah kita belajar tentang ya, bilangan pangkat. Bilangan pangkat ya. Nih. Pangkat itu ada dua ya. Jenis. Nah, jenis pangkat. Ya, oke. Nah, jenis pangkat yang kita pelajari. Nah, pangkat ini ada dua. Satu adalah pangkat sebenarnya ya, ada yang namanya pangkat sebenarnya. Nah, yaitu bilangan pangkatnya adalah positif ya. Nah, ini polanya bagaimana? Nah, ada misalkan A pangkat B itu ya. Kemudian B ada yang namanya tak sebenarnya. Nah, ini ada beberapa ya yang termasuk tak sebenarnya. Ada yang namanya A pangkat 0. Kemudian ada lagi A pangkat negatif. Kemudian A pangkat pecahan. Nah, ini termasuk yang namanya bilangan pangkat tak sebenarnya di sini. Ya. Oke. Nah, saya akan bahas dulu di A pangkat 0 dulu ya. Gitu ya. Saya akan berikan contoh dulu ya mengenai yang pertama. A pangkat 0 ya. Nah, A pangkat 0 adalah 1. Contoh di sini ya. Setiap bilangan dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Ya, misalnya 2 pangkat 0 adalah 1, 3 pangkat 0 adalah 1, seperti itu. Ya. Kemudian yang negatif ya, ini polanya seperti ini. Nih, seperti ini saya contohkan. Misalkan 2 pangkat min 3, ya kan? 2, misalkan 2 pangkat min 5, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang pola pangkat pecahan ya, misalkan A M per N, saya contohkan di sini. Misalkan 2 pangkat 3 per 4, 6 pangkat 1 per 7. Nah, polanya seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang yang A12 adalah hanya mengubah. Nah, ya, kita akan mengubah satu dari positif ya, positif menjadi negatif. Ya. Nah, jadi kita akan merubah pangkat positif menjadi negatif. Polanya bagaimana? Polanya seperti ini ya. Nah, tinggal ke bawahkan aja. Tuh, seperti itu polanya. Nah, saya contohkan. Misalkan 2 pangkat 3, negatifnya bagaimana? Jadi 1, seperti itu. Oke. Yang kemudian B adalah kita akan merubah pangkat dari negatif ya menjadi positif. Gitu. Nah, ya. Polanya bagaimana? Nah, polanya adalah ya, misalkan A bin B, maka menjadi bawah seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan 2 pangkat min 3, maka positif menjadi seperti itu ya. Jadi ke bawah ya. Jadi kebalikannya, kalau di positif ya jadi negatif ke bawahnya, kalau yang negatif jadi positif seperti itu. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi sini ya. Silakan putus dulu. Oke ya, kalau gitu saya hapus di sini. Kemudian yang B, kita akan belajar yaitu tentang akar dan ya, akar dan pangkat pecahan.
Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini polanya adalah seperti ini. Ya, di sini adalah polanya A. Nah, ini sama aja nih seperti ini. Ya, jadi A pangkat M per N. Jadi A pangkat M. Nah, ini ada akar ya di N di sini. Nah, kemudian di sini caranya bagaimana? Ya, ini ada caranya. Nih, ya, nomor A yaitu mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ya, misalkan jadi kita akan merubah pangkat menjadi akar. Ya kan? Oke, saya ulang lagi ya. Nah, ini menjadi ya A. Nah, saya berikan contoh. Misalkan 2 pangkat 1/3. Nah, maka bagaimana pola akarnya? Ini adalah 2 pangkat 1 di sini. Sini ada 3. Ya, seperti itu. Oke, contohkan lagi misalkan di sini 3 pangkat 2/5. Nih. Nah, ini adalah 3 pangkat 2, di sini ada 5. Seperti itu ya. Oke, boleh saya hapus ini? Ya. Oke, adalah kita akan belajar bagaimana ya merubah akar ya. Akar menjadi pangkat. Oke, ya. Nah, polanya bagaimana? Nih, polanya kan dia udah menjadi akar misalkan. Nah, maka menjadi pangkat ya. Seperti itu. Nah, saya contohkan di sini. Saya pakai ini aja ya. Misalkan di sini ya. Nih, 2, ini 1, ini 3. Berarti sama aja dengan 2 pangkat 1/3. Oke, misalkan ini 2 pangkat 5 ya. Sama aja dengan 3 2/5 seperti itu. Ini adalah pola dasarnya dulu ya. Saya lanjut lagi di sini ya. Nah, kita akan belajar lagi mengenai operasi ya. Oke. Operasi aljabar ya. Operasi aljabar pada akar. Nah, ya. Kemudian di sini yang kita pelajari adalah A tentang bentuk akar. Ya, nah, apa sih yang maksud dengan bentuk akar? Ya, di sini bentuk akar itu adalah hasil akarnya bukan rasional. Ya, jadi hasil akarnya bukan rasional. Contohnya, misalkan akar 3, ya kan? Akar 5. Nah, bila akar 9 itu kan 3, maka ini adalah bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Ya, seperti itu. Karena akar 9 itu adalah 3. Ada bilangannya seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor B, kita ke sini ya. Kita ini. Oke, B di sini kita akan belajar bagaimana menyederhanakan ya, sederhanakan bentuk akar. Oke, ya. Saya berikan contoh langsung saja. Ya, akar 12. Nah, kita sederhanakan. Maka kita cari ya hasil yang rasional yang mendekati 12 gitu ya. Jadi gabungan antara bentuk akar dan bentuk bukan akar. Misalnya di sini adalah 12 itu perkaliannya adalah 4 kali 3. Nah, berarti kita ini kan akar 4 kali akar 3. Berapa akar 4? Adalah 2. Ini kan nggak bisa diakarkan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi di sini adalah misalkan ya akar 18. Nah, ini terdiri pada 9 kali 2 kan? Maka menjadi akar 9 kali akar 2. Maka jadi berapa akar 9? Adalah 3. Oke, seperti itu.
Oke, saya lanjut ke sini ya. Nah, kemudian C ya. Oke, kita belajar di sini yaitu penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Akar seperti itu ya. Nah, polanya bagaimana? Ini polanya itu ya A akar B ya ditambah C akar B. Nah, ini kan maka menjadi A tambah C. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau pengurangan, misal A akar B dikurangi C akar B, maka menjadi polanya A min C akar B, seperti itu ya. Oke. Oke, saya hapus ini ya. Nah, bagaimana contohnya di sini? Ya, saya berikan contoh sederhana aja dulu ya. Oke, contohnya. Oke, misalkan yang penjumlahan ya. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, maka menjadi ya 2. Nah, akar 5-nya keluarkan. Jadi berapa hasilnya? 2 tambah 3 berapa? Adalah 5. Oke ya, ini anggap kita nomor 1 katakan. Nah, kemudian nomor 2 ya, misalkan 7 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, ya pengurangannya, maka jawabannya bagaimana? Jadi 7 dikurangi 2 akar 5 ya. Berapa 7 diambil 2? Adalah 5 akar 5. Seperti itu ya. Jadi saya ajarkan pola-pola yang sederhana dulu ya. Oke, ya kemudian yang selanjutnya D, perkalian akar seperti itu ya. Oke, bagaimana polanya di sini? Nah, misalkan ya A akar A kali akar B, maka menjadi akar A kali B seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya di sini ya. Contoh di sini adalah misalnya akar 3 kali akar 5. Maka menjadi akar 3 kali 5 ya. Berapa 3 kali 5? Adalah akar 15 seperti itu ya. Nah, ini polanya. Saya hapus ya. Nah, kemudian yang nomor E ya. Jadi tadi udah C ya. D dan E. Nih, ini adalah rasionalisasi, jadi merasionalkan ya. Nah, yang E itu adalah merasionalkan akar seperti itu ya. Oke. Kemudian yang pertama ya, yang kita pelajari di sini ada yang namanya bentuk sekawan. Bentuk sekawan. Nah, kalau akar B ya di sini kawannya adalah akar B gitu ya. Nah, kalau misalkan penjumlahan, nah bentuk sekawannya adalah A min akar B. Kemudian kalau nah ini tandanya negatif, bentuk sekawannya bagaimana? Adalah jadi positif seperti itu ya. Ini namanya bentuk sekawan. Bagiannya di sini operasikan ya. Oke, bagasinya. Nah, ini polanya begini misalkan ya. Nih. Nih, kita berarti kalikan kawannya berapa? Itu. Jadi akar B per akar B. Seperti itu ya. Oke. Ya, saya hapus ke sana ya. Oke. Nih. Contohnya bagaimana ya? 1 ya, anggap per 1. Misalkan 1 per akar 3. Nah, ini bagaimana? Ya. Berarti jawab kita rasionalisasi atau sederhanakan menjadi akar 3 kalikan akar 3. Jadi hasilnya berapa? Akar 3 per akar 3 sama dengan 1 seperti itu ya. Oke, ya. Yang pengurangan misalnya saya contohkan nomor 4 aja ya. Oke. Oke, saya cari dari sini ya. Misalkan 5, saya pakai yang sedikit ini. 7 min
akar 3. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya ya? Oke, jawab. Nah, jadi 5, tulis lagi. Kali kawankan, ya, kali kawannya. Jadi negatif jadi positif. Jadinya 7 tambah akar 3. Seperti itu ya. Nah, berarti kalikan 5. Oke, nah ini ya, udah belajar di kelas 1 ya, perkalian. Jadi 7 kali 7 adalah 49 dikurangi, nah ini akar 9 seperti itu. Berapa hasilnya? 5, 7 akar 3. Nah, ini hasilnya 49. Diambil akar 9 adalah hasilnya adalah 5, 7 akar 3. Nah, ini adalah 49, ambil 3 adalah berapa? 46, seperti itu ya. Lanjutin nomor D ya. Nomor D itu adalah, nah ya, yaitu operasi bilangan pangkat ya. Bilangan berpangkat bulat ya. Nah, di sini kita bicarakan misalkan ya, katakan D1 lah, katakan kita pakai D1 ya. Ada yang namanya kita polanya begini ya, A pangkat M kali A pangkat M. Maka ya, kalau dalam perkalian akan menjadi penjumlahan ya. Nah, saya contohkan begini. Misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah, ini kan sudah sama ya, 2. Maka menjadi 2, 3 tambah 4. Jadi 2 pangkat 7 seperti itu ya. Kemudian pola D2. Nah, ini polanya ya, misalkan yang pembagian. Nih. Maka menjadi ya pengurangan. Seperti itu. Ya adalah bagaimana? 2 pangkat 4. Nah, oke, jadi 2 pangkat 4 ya kali nih ya, positif menjadi negatif. Nih. Jadi 2 pangkat 1 berapa? Adalah 2 ya. Oke ya. Kemudian boleh saya hapus ya. Oke. Oke, pola D3. Nah, adalah bentuknya begini. Nah, A, B, nah pangkat yang namanya M. Maka sama aja dengan ini ya. Atau ada lagi polanya ya, dikatakan pola ini. Nah, ada juga begini. Ini katikin P katakan. Maka menjadi AM kali P, BN kali P. Seperti itu ya. Oke, contohnya bagaimana? Ya. Apa sini ya? Nah, contohnya bagaimana? Di sini ya, misalnya 2 P pangkatkan dengan 3, maka menjadi 2 pangkat 3. Nah, jadinya 8 ya. Seperti itu ya. Anggap ini nomor 1, ini nomor 2. Seperti itu. Misalkan ya, sini saya pakai ini aja langsung 2 pangkat 3, katakan P pangkat 4 nih ya. Kita kalikan misalnya pangkatkan 2. Oke. Maka menjadi 2 pangkat 3 kali 2 P 4 kali 2. Itu jadi berapa? 2 kali 3 kali 2 6. P-nya adalah 8. Seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nih. Nomor 1 misalkan ya. Pertama ya adalah nih, rubah ya. Kemudian nih misalkan di sini 2 tambah akar 3. Nah, 3 adalah ya, saya ini lagi ke ya 7 min akar 3. Oke ya. Para integrasi ya, silakan kerjakan di rumah mengenai tugasnya ini ya. Matematika perlu yang namanya ketekunan, ketelitian dan kesabaran ya. Oke, gitu saja dari saya ya untuk
penyampaian materi ya tentang bilangan perpangkat dan juga bentuk akar. Nantikan video berikutnya, yaitu saya akan membahas materi tentang pembahasan soal-soal khusus mengenai bilangan perpangkat dan juga bentuk akar ya. Silakan para mitra kasih belajar terus ya. Dan jangan lupa bantu ya kami dengan cara klik subscribe, kemudian like dan jempol ya. Terima kasih, itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.